7 cerita horor berdasarkan kisah nyata. Yang pertama, Si Manis Jembatan Ancol. Cerita horor Indonesia yang pertama adalah Si Manis Jembatan Ancol. Bagi kamu yang besar di tahun 1990-an, tidak asing mendengar cerita sesosok wanita muda yang ditemukan tewas di kawasan Ancol. Legenda masyarakat Jakarta itu bahkan beberapa kali diangkat menjadi film beberapa waktu lalu dan dibuatkan beberapa serial yang tayang di televisi. Ada dua versi cerita yang berkembang mengenai kemunculan Si Manis Jembatan Ancol. Versi pertama menceritakan gadis bernama Maryam yang tinggal bersama ibunya di rumah seorang saudagar kaya. Saudagar tersebut jatuh cinta dengan Maryam. Maryam menolak dan melarikan diri. Pelarian Maryam sia-sia karena ia bertemu dengan kawanan preman yang memperkosa dan membunuhnya. Lalu, jasadnya dibuang di dekat area Ancol. Dan versi kedua menceritakan seorang gadis bernama Arya yang tidak jauh berbeda dinikahi oleh seorang juragan kaya bernama Oi Tambah Sia. Arya melarikan diri, namun ia berhasil ditangkap oleh para preman tangan kanan Oi Tambah Sia. Meski sempat melakukan perlawanan, namun ia tidak sanggup melawan karena tenaganya tidak sebanding. Akhirnya Arya tewas di tangan para preman tersebut dan jasadnya dibuang di dekat persawahan dekat dengan Ancol. Hingga kini sejumlah orang mengaku pernah melihat sosok Maryam atau Arya menampakkan diri di atas jembatan Ancol. Ia digambarkan sebagai sosok berambut panjang dan kehadirannya dipercaya berkaitan dengan terjadinya sejumlah kecelakaan di daerah tersebut. Cerita menyeramkan terkait kehadiran sosok Maryam pernah dialami oleh Mbah Broto, seorang pelukis di daerah Ancol. Ia mengaku datangi sosok Maryam yang minta dilukis, namun belum selesai ia melukis, sosok tersebut hilang. Selanjutnya, Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul menjadi cerita horor Indonesia yang melegenda bagi masyarakat Jawa, khususnya yang tinggal di daerah pesisir pantai selatan. Banyak versi yang menyebutkan asal-usulnya. Salah satunya menyebutkan bahwa ia merupakan putri Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran bernama Putri Kadita. Kehadiran Putri Kadita tidak disukai oleh Selir dan saudara-saudaranya hingga ia dikutuk oleh seorang penyihir dengan penyakit kusta. Prabu Siliwangi dihasut oleh Selir dan anak-anaknya untuk mengusirnya dari kerajaan. Mendengar hal tersebut, Putri Kadita melarikan diri dari kerajaan dan mendapat bisikan gaib. Setelah itu, Putri Kadita sembuh dari kutukan tersebut dan memutuskan untuk tinggal di Laut Selatan bersama pasukannya hingga kini. Cerita yang menyeramkan dan melegenda adalah larangan memakai baju hijau. Ketika bagi siapapun yang memakai pakaian hijau di sepanjang pantai selatan, ia akan tertimpa kesialan, yaitu diculik oleh penguasa pantai Kidul. Pertama, ia akan dijadikan pasukan kerajaan, dan kedua, ia akan dijadikan sebagai pelayan istana Nyi Roro Kidul. Terlepas dari benar tidaknya cerita tersebut, sejumlah masyarakat pesisir Laut Selatan mempercayai mitos tersebut hingga kini. Dan selanjutnya ada pasar hantu di Gunung Lawu. Mendaki gunung adalah kegiatan yang menyenangkan. Namun apa jadinya jika hal tersebut menjadi cerita yang menyeramkan? Gunung Lawu adalah gunung yang berada di daerah perbatasan antara Karanganyar, Jawa Tengah dengan Magetan, Jawa Timur, yang banyak dijadikan sebagai objek pendakian. Namun, Gunung Lawu bukan gunung yang biasa sebab banyak pendaki yang menemui kejadian mistis di sana. Sejumlah kejadian mistis banyak ditemui seperti kehadiran pasar di daerah lereng gunung. Cukup aneh karena jarang ada, namun pasar yang dimaksud adalah pasar hantu yang terletak di pos 5 pendakian melalui Candi Ceto. Masyarakat setempat mempercayai jika ada yang melewati pasar hantu tersebut dan mendengar suara pedagang menanyai mau beli apa, pendaki harus menjawab pertanyaan tersebut. Jika ditawari sesuatu maka harus ditolak dan mengambil sesuatu yang ada di sekitar seperti batu. Setelah itu pendaki juga harus melemparkan uang ke arah sumber suara. Jika tidak maka ia akan ditimpa kesialan selama berada di Gunung Lawu.
Beberapa pendaki yang melanggar pantangan ini dikabarkan tersesat sampai hilang diculik ke dimensi lain. Selanjutnya, Kuyang. Cerita horor Indonesia lainnya datang dari Pulau Kalimantan bernama Kuyang. Sosoknya seperti manusia ketika siang hari dan berbaur dengan masyarakat. Namun ketika malam hari ia menjelma menjadi hantu yang menyeramkan. Ia mampu melepaskan kepala dari tubuhnya. Tidak hanya itu, kepala tersebut bisa terbang bersama dengan anggota organ dalam seperti jantung, hati, dan usus. Ketika terbang muncul cahaya berwarna merah menyerupai api yang mengikutinya dari belakang. Ia memiliki 2 taring di sebelah kanan dan kiri mulutnya. Kuyang dipercaya dari seorang ibu yang hamil atau melahirkan, serta darah dari bayi yang baru lahir. Agar korbannya tidak curiga, Kuyang biasanya mampu merubah dirinya menjadi seekor kucing atau menjadi burung. Selanjutnya, Wewe Gombel. Wewe Gombel adalah cerita hantu Indonesia tertua yang masih ada sampai saat ini. Hantu ini oleh masyarakat dipercaya sebagai wanita yang bunuh diri setelah sebelumnya membunuh suaminya. Wanita itu tidak bisa memberikan keturunan sehingga suaminya selingkuh dengan wanita lain yang membuatnya tidak berpikir panjang untuk membunuhnya. Ia dipercaya berasal dari daerah Gombel di Semarang yang dulunya dijadikan sebagai tempat pembunuhan pada masa penjajahan. Wewe Gombel akan menculik anak-anak yang berada di luar rumah. Anak-anak tersebut akan dibawa ke alam lain karena dianggap tidak mempunyai rumah. Dari mitos tersebut, orang tua suka melarang anaknya untuk bepergian keluar rumah ketika waktu maghrib karena bisa diculik oleh Wewe Gombel. Namun dibalik itu mitos tersebut tersimpan pesan kepada orang tua agar selalu mengawasi dan memperhatikan anak-anaknya untuk tidak bepergian ke tempat yang berbahaya. Berikutnya, Lampor. Cerita mistik menjelang maghrib juga beredar luas di kalangan masyarakat Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Beberapa waktu lalu, pengguna TikTok diramai membicarakan urban legend bernama Lampor. Oleh beberapa masyarakat, Lampor dipercaya sebagai hantu yang membawa keranda terbang yang datang untuk menjemput orang-orang. Sosoknya datang menjelang maghrib, karena itulah masyarakat Temanggung memilih tinggal di dalam rumah daripada beraktivitas di luar. Ketika diculik Lampor, korbannya tidak ada yang selamat. Namun, mereka akan menjadi linglung atau gila. Kehadirannya ditandai dengan datangnya angin kencang yang berhembus dari arah selatan. Cerita mistis tentang Lampor beberapa waktu yang lalu sempat diangkat menjadi film dengan dibungkus cerita yang menyeramkan mengenai sosok Lampor. Lampor digambarkan sebagai sosok berbadan besar berwarna hitam dengan keranda yang terbang di belakangnya.